Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radita Priyanto Mahendra dengan NIM 231001031. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada intro to stage object detection. Two-stage detector umumnya terdiri dari dua tahap utama yaitu region proposal dan development stage, di mana tahap pertama bertugas mencari kandidat area objek, kemudian tahap kedua memperbaiki yang mengklasifikasi objek tersebut agar lebih akurat. Yang kedua ada historical timeline of Roman two-stage object detection model. Gambar timeline tersebut menunjukkan perkembangan model two-stage dari waktu ke waktu, dimulai dari RCNN yang ini metode awal yang masih lambat karena memproses setiap region secara terpisah, di mana RCNN ini di 2014 kemudian berkembang menjadi fast RCNN yang lebih efisien dengan shared convolution yang 2015-nya, dan di 2016 diupdate lagi ke faster NCNN yang memperkenalkan region proposal network atau RPN, sehingga proses proposal menjadi lebih baik dan terintegrasi hingga model lanjutan seperti Max and seperti Max CNN yang menambahkan kemampuan segmentasi objek seperti ini pada 2017. Historical innovation into stage object detection model. Gambar inovasi tersebut menggambarkan meningkatkan utama pada setiap generasi model, di mana awalnya proses region proposal dilakukan secara manual atau selective search. Kemudian yang ini selective search kemudian berkembanglah menjadi ROI, polling, lebih otomatis. Kemudian berkembang menjadi lebih otomatis dan cepat dengan RPN, serta ditambahkan fitur seperti ROI polling dan ROI line untuk meningkatkan akurasi lokasi objek, hingga akhirnya model tidak hanya mendeteksi tetapi juga melakukan segmentasi dengan lebih presisi. Jadi, two-stage object detection berkembang dari mode yang lambat namun akurat menjadi lebih efisien dan terintegrasi dari tahun ke tahun dengan fokus utama pada peningkatan akurasi melalui proses dua tahap yang lebih detail. Oke, two-stage object detection merupakan metode deteksi objek yang dilakukan dalam dua langkah, mencari kandidat objek terlebih dahulu, lalu mengklasifikasinya sehingga hasilnya lebih akurat tetapi lebih lambat. Two-stage object detection bekerja dalam dua tahap, yaitu mencari kandidat objek terlebih dahulu, kemudian mengklasifikasikan dan memperbaiki hasilnya. Dari timeline terlihat bahwa model terus berkembang dari RCNN hingga Max RCNN dengan peningkatan pada kecepatan dan akurasi, terutama dengan adanya RPN dan ROI Ally. Selanjutnya ada RCNN yang yaitu Region with Convolution World Network. Dia rilisnya itu pada tahun 2014 yang dimana ada Ross Girshik, Jeff Donahu, Trevor Darrell, Jitenda Malik, dan innovation-nya memperkenalkan pengguna region proposal yang kemudian diproses menggunakan CNN untuk ekstraksi fitur pada setiap region. SCNN mengekstrak sekitar 2.000 region proposal menggunakan selective search dan mengklasifikasi setiap region menggunakan CNN, sehingga memungkinkan deteksi objek dengan lebih akurat dibandingkan metode sebelumnya. Arsitekturnya terdiri dari tiga tahap utama. Yang pertama, region proposal menggunakan selective search. Gambar diubah menjadi segmen-segmen kecil berdasarkan kemiripan warna dan tekstur. Seperti ini, dia jadi ini habis itu ke yang ketiga, kemudian dilakukan proses penggabungan atau merge
atau antar segmen berdasarkan kemiripan terdekat, warna, tekstur, ukuran, atau bentuk, menghasilkan daftar propose region atau bounding box yang kemungkinan berisi objek seperti ini. Ada di gambar sapi, di gambar sapi juga nih sama seperti gambar sapi ini. Gambar di atas menunjukkan proses selective search di mana gambar awal dipecah menjadi banyak bagian kecil lalu digabungkan secara bertahap sehingga terbentuk berbagai kandidat kotak objek. Fitur extraction untuk setiap wrap region menggunakan pretrain CNN seperti AlexNet. Setiap region yang dihasilkan akan di resize wrapping atau wrapping agar ukurannya seragam sebelum dimasukkan ke CNN. CNN kemudian mengekstrak fitur penting dari setiap region untuk membantu proses klasifikasi. Yang dari selective search ke proposal region, wrapping ke SVM. Gambar CTI tersebut menunjukkan alur lengkap RCNN dimulai dari input gambar, kemudian selective search menghasilkan banyak region. Setiap region diproses oleh CNN untuk ekstraksi fitur, lalu hasilnya diklasifikasikan menggunakan SVM dan disempurnakan posisi bounding box menggunakan regresi. Jadi RCNN merupakan metode awal dalam two-stage object detection yang mampu menghasilkan deteksi cukup akurat dengan memproses setiap region secara detail. Namun, memiliki kelemahan utama yaitu sangat lamban karena harus menjalankan CNN pada ribuan region secara terpisah. RCNN juga bekerja dengan cara mencari 2000 kandidat objek menggunakan selective search, kemudian setiap kandidat diproses satu per satu menggunakan CNN untuk ekstraksi fitur, lalu diklasifikasikan menggunakan SVM dan diperbaiki bounding box-nya. Metode ini cukup akurat, namun lambat karena posisinya dilakukan berulang untuk setiap region. Ada juga Fast RCNN, autornya Ross Gershick. Jadi ini dirilis pada tahun 2015 yang meningkatkan efisiensi dengan sharing computation untuk semua region proposal sehingga tidak perlu menjalankan CNN berulang kali seperti pada RCNN memperkenalkan layar ROI polling untuk mengambil fitur lalu dari share feature map bukan proses setiap region secara terpisah. Arsitekturnya mirip seperti CNN, tetapi menggunakan single forward pass pada CNN untuk menghasilkan feature map. Mencari region proposal menggunakan selective search. Nah, di sini ada selective search-nya, dia mencari region proposalnya nih. Dia melakukan forward pass pada gambar melalui CNN untuk menghasilkan feature map. Ini CNN feature map terus memproyeksikan region hasil proposal ke dalam feature map tersebut. Dan ini ada tahap-tahapnya. Gambar di atas ini menunjukkan bahwa seluruh gambar hanya diproses sekali oleh CNN untuk menghasilkan feature map. Kemudian semua region proposal diambil dari feature map tersebut sehingga jauh lebih efisien dibandingkan RCNN. Selanjutnya menggunakan ROI polling untuk mengekstrak fitur setiap region menjadi ukuran yang tetap atau fixed size. Ukurannya tetap. Yang pertama itu bisa membagi region menjadi beberapa grid kecil, melakukan max polling pada setiap grid, menghasilkan fitur dengan ukuran tanpa perlu melakukan resize atau wrapping seperti pada RCNN. Ini ada input, image, dan region proposal. Yang ini ada polling selection, dan ini hasilnya. Gambar ROI polling menunjukkan bagaimana setiap region dipotong dari feature map, dibagi menjadi grid, lalu diambil nilai maksimum dari setiap grid untuk mempertahankan feature penting dalam ukuran yang seragam. Gunakan softmax classifier untuk memprediksi label objek menggantikan SVM sehingga lebih terintegrasi dalam satu jaringan. Jadi di Fast RCNN merupakan perkembangan dari RCNN yang jauh lebih cepat
karena hanya melakukan satu kali proses CNN serta lebih efisien dengan menggunakan ROI polling. Namun, hasil memiliki keterbatasan karena tetap tergantung pada selective search yang cukup lambat. RCNN meningkatkan dengan cara memproses gambar hanya sekali menggunakan CNN, lalu mengambil fitur dari regional proposal menggunakan ROI polling. Hal ini membuat proses lebih cepat dan efisien meskipun masih tergantung pada selective search. Selanjutnya ada Faster RCNN yang autornya Ren, Kai Ming Hee, Rock Gracie yang autor dari RCNN dan Jian Sung. Ini dirilis pada tahun 2016 yang memperkenalkan Region Proposal Network atau RPN untuk menggantikan selective search sehingga proses menjadi lebih end-to-end trainable dan jauh lebih cepat. RPN berbagi fitur dengan jaringan deteksi sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi. Arsitekturnya menggabungkan RPN dan Fast RCNN dalam satu jaringan terpadu. Di gambar ini menunjukkan alur utama di mana gambar diproses oleh CNN. Dia diproses oleh CNN untuk menghasilkan feature map. Lalu RPN menghasilkan kandidat region. Kemudian diproses lanjut oleh Fast RCNN untuk klasifikasi dan regresi bounding box-nya. RPN menghasilkan region proposal yang kemudian diperbaiki oleh Fast RCNN menggunakan ROI polling dan fully connection layer. RPN menghasilkan banyak anchor box pada setiap posisi sliding window. Anchor box adalah bounding box awal dengan berbagai ukuran dan rasio untuk menyesuaikan berbagai bentuk objek. RPN head atau kepala RPN menggunakan operasi convolution dengan kernel 3x3. Hasilnya diteruskan ke dua cabang layer 1x1 convolution. Objectness Core Prediction Classify Binner untuk menentukan apakah anchor mengandung objek atau hanya background. Dan Bounding Box Regression untuk memperbaiki posisi anchor agar sesuai dengan objek sebenarnya. Dan NMS digunakan untuk menyaring proposal yang tumpang tindih dan hanya mempertahankan yang paling akurat. Nah, jadi Fast RCNN merupakan pengembangan dari Fast RCNN yang mengatasi kelemahan selective search dengan menggantikannya menggunakan RPN sehingga menghasilkan sistem deteksi yang lebih cepat, tergenerasi, dan tetap memiliki akurasi tinggi. Kenapa Faster RCNN lebih cepat? Karena region proposal tidak lagi dibuat secara manual, tetapi dihasilkan langsung oleh jaringan RPN yang berbagi fitur dengan model utama. Jadi singkatnya itu RCNN itu lebih lambat, banyak CNN, fast RCNN lebih cepat, satu CNN plus ROI polling, faster RCNN paling efisien sih digunakan pakai RPN tanpa selective search. Oke, selanjutnya kita ke 7.2 yang dimana ada eksperimen regional proposal. Kita buka di Open Lab. Nah, itu kita konekin dulu di bagian kanan atasnya sebelum ini. Oke, udah connect. Ini dijalanin dulu NVIDIA SMI-nya di run. Oke, selanjutnya di sini ada selective search. Implementasi sederhana atau pencarian atau selective search yang menggunakan OpenCV untuk melakukan segmentasi berdasarkan kemiripan warna. Kemudian menghasilkan bounding box yang diusulkan sebagai kontur hasil dari gambar yang disegmentasikan.
Yang pertama itu ada untuk load image kita import dulu ini. Kedua, kita download dulu gambar. Ini kan ada URL nih file name-nya. Ini kita masukin foto dari astronotnya. Kita masukin. Oke. Nah, di sini image-nya kita ubah dari BGR ke RGB. Habis itu kita langsung pakainya. Nah, ini gambar video foto astronotnya. Show image using Matplotlib. Ini kita menggunakan Matplotlib ya. Di sini ada define function untuk color quantization menggunakan k-means clustering. Yang pertama ada pilih jumlah cluster. Oke. Misalnya jika kita memiliki sejumlah titik dan ingin membagi menjadi 3 kelompok, kita menetapkan k sama dengan 3. Installate centroid yang ditempatkan titik-titik secara acak. Nah, itu disebut centroid di ruang tempat titik-titik yang berada. Yang tiga ada update centroid. Untuk setiap cluster, hitung rata-rata dari semua titik yang ditugaskan ke cluster tersebut. Rata-rata baru ini menjadi titik pusat yang diperbarui untuk cluster tersebut. Repeat until stable atau ulangi sampai stabil gitu. Langkah 3-4 kita ulangi sampai titik pusat tidak lagi banyak berubah atau sama sekali tidak berubah di antara iterasi. Ini berarti setiap titik data telah menemukan cluster terbaiknya, the best cluster. Seperti ini. Selanjutnya kita implementasi k-means clustering menggunakan OpenCV. Ada ini coding CV itu k-means. Yang dimana K merupakan jumlah cluster yang digunakan untuk membagi himpunan data. Base label adalah input atau output yang menyimpan indeks cluster untuk setiap sampel. Ada kriteria penghentian algoritma dapat berubah jumlah iterasi maksimum dan akurasi yang diinginkan. Ada juga attempt menentukan beberapa kali algoritma dieksekusi menggunakan pelabelan awal yang berbeda. Ada flag atau bendera yang mengatur pusat awal di setiap percobaan dapat mengambil nilai. Di sini ada CV2 k-means random center sama dengan 0. CV2 k-means p center sama dengan 0. CV2 k-means use initial label 1. Di sini ada def color quantization-nya. Kita convert dulu ke lab color space-nya. Habis itu reshape image-nya data dari 2D array of pixel, generate segment image. Nah, ini kita tampilin gambar yang tadi ya, gambar astronot yang ini dijadiin kayak gini. Dari segmen image itu tampilin. Ada define function. Define function to extract bounding box from segment image. Convert atau segmen image menjadi citra banner hitam putih untuk menggunakan ambang batas also thresholding. Kita cari kontur pada gambar binar menggunakan CV2 contour dan menemukan find bounding box, menemukan untuk mendeteksi continuity-nya menggunakan CV2 bounding rect. Ada
filter box size atau ukuran kotak filter, W kali H sama dengan min size. Kita jalankan kodenya segmen image. Ini kita mengconvert gambar dari grayscale dan apply binary thresholding-nya. Warning. Nah, ini adalah print dari boxnya nih. Ada 245, 243, 386 dan seterusnya. Ini ada draw bounding box. Kita menggambar bounding box yang original dan menggunakan chip itu rectangle. Ini nih. Ini roket. Ini apa gitu. Dan selanjutnya ada RPN atau Region Proposal Network yang udah saya jelaskan tadi. Ini kita import terusnya dulu, import semuanya untuk transformasi. Tidak lama. Oke, udah. Selanjutnya kita load PrintRainet ResNet 34 dari Torch. Nah, kita download dulu. Nah, udah selesai. Habis itu ini kita load image sampelnya dan forward back sensor CNN. Ini RPN head implementasian di PyTorch gitu. Dan kita ini initialis RPN head menggunakan 6 Anchor 9, different scale dan aspect ratio. Forward pass output feature map from backbone network to RPN. Ini kita jalankan feature mapnya. Ini implement Anchor bulk generationnya. Gambar original fit into an XN grid. Oke, di sini ada size dari torch-nya. Ini menggambarkan box in the original image-nya. Habis itu kita nampilin gitu image seperti kotak warna hijau. Ini apply region proposal network. Udah di apply. Ini installation with sama simple Anchor generator. Torch size-nya 71,4 seperti ini. Habis dia ekstrak proposal dari output tensornya. Ini adalah display dari gambar bersama bounding box. Di sini yang ketiga ada PrintRainet Faster RCNN model. Yang pertama sama seperti yang 7.2 tadi, kita run di sini dulu di connect GPU-nya. Habis itu kita import nih NVIDIA semi-nya. Habis itu diimport CV2-nya. Nampi Matplotlib-nya, import torch. Agak lama ya. Oke, ada di event Coco class name 91 class 91. Habis itu kita tampilin load image sample. Ini tampilin. Ini di download dulu gambar dari repo. Ini gambarnya ini nih. Habis itu kita tampilin di sini nih. Habis itu image using Matplotlib. Nah, jadi gambarnya itu seperti ini nih, gajah seperti ini. Jadi di yang ketiga ini cukup simple dan sedikit penjelasannya. Ini di load PrintRainet Faster RCNN with backbone res 50. Ini kita load faster CNN model PrintRainet on Coco dataset dari Third Vision. Ini tinggal kita import aja perform interface-nya.
access prediction result. Ini kita print, ini hasil dari print out the bounding box-nya, label dan score. Ini ada filter prediksi sama threshold score. Ini gajah satu ya. Yang seperti inilah kurang lebihnya. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.